Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Minggu 12 September 2021. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 35. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, semoga kita makin menjadi pribadi-pribadi yang realistis, tidak usah berpura-pura. Melalui sabda Tuhan ini kita dibimbing. Tuhan bertanya, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Nah, Tuhan bertanya, kita mau menjawab apa? Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita sering terjadi ketika orang itu terkenal, ketika orang itu menjadi public figure, punya jabatan atau oskop, imam dan lain sebagainya, kadangkala tiba-tiba ada orang yang ngaku kenal, ngaku saudara, ngaku ini, ngaku itu. Sungguh itu terjadi dan kiranya itu bukan sesuatu yang baik. Namun mari kita belajar. Kalau kita tidak kenal, tidak usahlah kita itu sok kenal. Bener nggak? Kalau kita tidak tahu, ya janganlah kita itu sok tahu. Karena apa? Karena kita akan kelihatan, nanti maaf ya, kelihatan bodoh ketika kita ditanya, ketika kita disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita tahu, padahal sebenarnya kita tidak tahu. Dan akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang sok tahu. Nah, maka mari kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang realistis saja. Pada kenyataannya, tidak usah berpura-pura, tidak usah mengada-ada. Dan semoga kalau kita membicarakan tentang Yesus, apakah kamu kenal Tuhan Yesus? Ini seperti ketika kita menjalin relasi, komunikasi. Mungkin bisa diumpamakan dengan pribadi yang mungkin sedang mau pacaran atau sudah pacaran. Normalnya pribadi-pribadi yang mau pacaran ini normalnya loh, bukan dijodohkan atau
pertemukan gitu ya. Namun normalnya yang pertama, apakah kita PDKT ya, seperti orang-orang muda PDKT dengan Tuhan Yesus, mendekati Tuhan Yesus. Nah, ada upaya itu, ada usaha itu mendekati Tuhan. Nah, itu tanda pertama kalau kita sungguh kenal. Kita pernah mendekati, berupaya dekat dengan Tuhan Yesus, dekat dengan pribadi tertentu. Yang kedua, apakah kita perhatian? Nah, kalau sudah PDKT kan kemudian perhatian. Kita perhatian kalau kita mau menjadi Katolik dewasa gitu ya. Kita PDKT mendekati orang-orang yang sudah Katolik, lalu mencari tahu, lalu kita perhatian di dalam agama Katolik ada apa aja, ada acara apa, bagaimana aku bertekun dalam ibadah Katolik, perhatian. Nah, apakah aku perhatian dengan Yesus? Apakah hatiku menuju Tuhan? Apakah dalam hatiku ini ada Tuhan? Memberi tempat dalam hatiku ini Tuhan. Tuhan, ku beri tempat istimewa dalam hatiku. Yang ketiga, pribadi-pribadi yang sungguh mengenal Dia, tentulah kata ini, cinta Yesus. Karena ketika kita cinta, sungguh kita akan mau memberikan yang terbaik. Nah, mungkin ada cerita yang ketika orang mencinta itu, kemudian dia memberi yang terbaik, bahkan memberikan sesuatu yang membuat yang dicintai senang. Nah, inilah, apakah kita mencintai? Lalu pertanyaannya, apa yang ku berikan kepada Tuhan Yesus? Apa yang ku lakukan pada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus senang, bahagia melihat kita? Nah, semoga kalau 3 upaya itu sudah dan kita wujudkan, pastilah kita akan makin mengenal Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga akan mengenal, mencintai, dan menjaga hidup kita. Semoga menjadi berkat untuk kita secara nyata. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.